Foodies, jajan di pasar yuk! Mau makanan berat, camilan, minuman, semuanya lengkap, kap. Bukan di pasar modern, tapi di pasar tradisional yang masih jadi satu gitu foodies sama pedagang sayur. Ih, seru loh! Foodies, ini loh sambal tongkol Mbak Ju yang ngumpet di dalam DTC Wonokromo, Surabaya. Tepatnya ngumpet, tapi baru buka aja udah rame loh yang pada beli. Foodies, ya ampun, ini shock banget ya. Makan siang ini porsinya gede banget tuh. Ya kan, nasinya banyak, sambalnya berlimpah. Gede banget loh. Wah. Tuh juga ada telur tongkolnya nih tuh foodies. Ini semuanya serba jumbo, serba banyak. Duh enak banget ini. Aduh, ini agak-agak bingung nih ya makannya ya. Tapi emang dari aroma tongkol ini berasa banget. Nah, yang bikin ketagihan ini karena ikan tongkolnya ini bukan sembarangan foodies, hanya pakai ikan tongkol yang fresh. Terus ukurannya juga gede nih, beli satu aja udah kerasa banget deh tuh perut kenyang. Makanya di sini disediakan pilihan setengah porsi atau yang full. Sambalnya juga terkenal lazis nih foodies, pakai tomat dan juga cabai segar yang melimpah ruah. Beh, mantap ya Re. Tuh, dalamnya ya, si empuk-empuk gitu dalamnya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tebel. Terus juga empuk banget ya. Tuh. Kulitnya ini dia nggak terlalu garing, dia biasa aja. Dalamnya juga tuh masih kenyal tuh. Enak banget. Wah, ini tongkolnya tuh berasa banget, nggak amis sama sekali. Biasa kalau tongkol itu suka agak-agak sensasi gatal dimakan bibirnya ya, di area bibir tuh ya. Tapi ini enggak sih foodies, aman banget. Yes dong, karena masak ikan tongkol itu ada triknya foodies. Biar nggak amis dan nggak ada sensasi gatal, itu harus dipastikan bersih dan juga direndam dulu pakai air lemon atau jeruk nipis. Dijamin deh bau amis hempas dan rasanya makin segar. Dia lebih ke arah segar tomatnya, berasa. Untuk pedesnya dia masih biasa aja nih, karena memang aku requestnya yang sedang. Tapi kalau foodies doyan pedes, pengen sampai keringetan itu bisa pesen yang super pedes. Tuh, tomatnya fresh banget, terasinya berasa, jadi bikin sedep karena ada terasinya. Tapi memang karena tadi aku lihat sendiri nih, si ibunya ini nuangin tomatnya memang banyak banget. Jadi yang mendominasi adalah si tomatnya. Anyway foodies, kamu udah pernah cobain telur ikan tongkol belum? Nah kalau belum wajib coba ini rasanya gurih banget loh. Ada sedikit tekstur yang beda dari daging ikannya, lembut tapi bikin ketagihan. Nah kalau mau nambah telur dadar juga bisa banget, biar makin komplit ya kan, ada sensasi gurih-gurihnya gitu. Konsepnya dia digorengnya tipis, tuh tapi dia lebar ya. Tapi dia memang udah ditaruh aja di sini, jadinya tuh dia udah nggak terlalu garing, tapi basicnya dia garing. Enak. Telurnya juga enak banget. Takaran garamnya itu pas, nggak yang over asin. Apalagi di sini ada teri. Beneran sih ini, rekomen banget. Jangan lihat tempatnya ya, tapi lihat rasanya. Warung sambal tongkol Mbak Ju ini buka dari jam 10 pagi. Porsinya juga nggak main-main, barbar abis ya guys. Pak, gimana Pak? Enak? Enak. Enak ya? Murah, meriah, mantap. Sambalnya gimana Pak? Mantap. Pedes apa yang sedang? Sedang saya. Sedang ya? Sering makan di sini? Sering. Harganya cuma 30.000 dan udah kenyang pakai banget. Worth it Polsi Foodies. So buruan ya, kalau main ke Surabaya wajib banget nih mampir ke warung sambal tongkol Mbak Ju ini. Ini udah approved by Makan Receh Trans 7. Jadi giliran Foodies kapan nih?
Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Dah, saya yang bayar. Lanjut kerja. Wah, foodies bisa lihat ya. Sehari marut 1000 biji kelapa buat dijadiin serundeng. Wow, mantep banget nih foodies. Kalau foodies main ke pasar Pegirian di Surabaya, pasti bakalan salfok deh sama ibu-ibu yang masak serundeng sambil joget. Kayaknya seru banget gitu ya. Ini jatuhnya bukan kopi manis sih ya. Ini serundeng goreng. Ini berapa harganya? Udah. 1 kilo itu sudah 70. Oke. Ini dia foodies ya. Ini tuh saking enaknya goreng ini masih enak juga nih. Sambil goreng sambil goyang. Siapa nih yang lihat serundeng langsung pengen nyiapin nasi anget? Ayo ngaku. Makan serundeng tuh emang cepet ya, tapi masaknya butuh waktu berjam-jam loh foodies. Dimasak pakai api kecil sampai parutan kelapanya benar-benar kering. Serundeng Umi Nurhayati ini udah jualan lebih dari 10 tahun di pasar Pegirian. Pelanggannya dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Surabaya. Ini foodies ya. Definisi kalian kesini tuh ya foodies ya. Ini berasa banget aroma kelapa yang semerbak. Yang benar-benar kelapa kalau digoreng itu kan wanginya menggugah selera ya. Itu benar-benar, oh ini juga nih kan kalau misalkan bebek Madura, itu kan pakai serundeng-serundeng juga ya. Oh, sate kelopo. Nah, sate kelopo juga pakai serundeng. Nasi kuning pakai serundeng. Pinter juga berarti Umi, milihnya jualannya adalah jualan serundeng. Masaknya di pasar, jualannya langsung di pasar juga nih foodies. Pelanggan jadi yakin ya kan kalau serundengnya beneran fresh from the penggorengan. Wah, foodies bisa lihat ya. Ini serundengnya ini udah mateng. Kalau yang ini dia udah agak dingin ya. Kalau yang baru diangkat ini belakang aku ini anget banget foodies. Kalau kalian ada di sini anget ya. Ini dia udah kering dan dia ini bener-bener sampai sekering ini ya, Bu, Umi. Tuh, ini kalau dipegang aja, ini masih hangat ya foodies ya. Ini masih hangat dan ini teksturnya itu masih udah kering banget. Jadi benar-benar crunchy enak gitu. Gak semua kelapa bisa menghasilkan tekstur kering kayak begini nih foodies. Wajib pakai kelapa yang tua dan udah punya batok yang keras biar hasilnya perfecto. Sip, langsung icip-icip serundeng pakai nasi anget yuk. Ditambah daging krengsengan nih biar makin yahut. Mau dong. Asinnya pas, terus rasa rempah-rempahnya juga pas, nggak ganggu. Ini bener-bener deh. Dan ini manis-manis gitu sih. Ini aku rasa sih manis-manisnya dari manis-manis kelapa. Selain manis kelapa ada apa lagi Bu? Ada gulanya nggak sih? Oh ada gulanya juga foodies. Gurihnya kelapa berpadu dengan sedapnya aroma rempah. Duh foodies, apa tahan lihat yang lazis-lazis begini? Apa? Takut gak tahan lama? Meski produksinya di pasar, serundengnya tetap berkualitas dong ya. Bisa tahan sampai berbulan-bulan loh. Tapi kalau lazis begini sih kayaknya gak sampai sebulan juga udah habis nih. Nah kalau foodies mau cobain serundeng Umi Nurhayati ini, boleh langsung aja ya ke Pasar Pegirian Surabaya, Jawa Timur. Buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai habis. Lanjut, kita belusukan yuk ke Pasar Gede Harjo Nagoro yang ada di Solo foodies. Belanja sembako, beli batik, cari oleh-oleh, sampai kulineran murah meriah, ada semuanya di sini. Pasarnya legend, jajanannya juga lawas-lawas gitu foodies. Pas lah ya buat nostalgia. Lenjongan Yusuf ini tuh udah buka kios sejak tahun 1930. Wow, super legend nih foodies. Wah, foodies. Ini dia nih foodies nih. Selamat pagi, Mbak.
Foodies familiar nggak sama lenjongan? Nah kalau nggak kenal mungkin lebih akrab sama jajanan pasar kayak klepon atau cenil gitu kali ya. Nah di Solo jajanan pasar kayak begini disebut lenjongan Foodies. Isinya tuh macem-macem banget. Ada gendar, ada klepon, sawut, jongkong, gatot, getuk, tiwul, cenil, sampai gronto. Wih, bingung nggak tuh? Banyak bener pilihan lenjongannya. Lihat Foodies, sepenuh ini makanannya, ya kan? Ini gatot, ya. Gatot tadi udah pakai gula merah, udah pakai gula putih, pakai kelapa juga. Enak loh. Ini gatotnya enak loh. Sekarang kita cobain ini, klepon. Waduh, jujur ya Foodies ya. Aku tuh kalau ngeliat klepon, aku keinget sama almarhum bapakku. Karena bapakku tuh paling suka banget sama klepon. Bentuk dan warnanya emang beda-beda nih Foodies, tapi teksturnya sih mirip-mirip ya. Serba kenyal, jadi kayak pada akur aja gitu semua di mulut. Mulus. Udahlah murah, bikin kenyang pula. Cuma 10.000 udah dapat macam-macam Foodies. Udah nyampe di pasar gede, sekalian jajan dawet legend kali ya. Yuk. Ini dia, dawet selasi Bu Darmi yang gak kalah legend sama lenjongan Yusum. Sama-sama udah buka dari tahun 30 loh Foodies. Wah, jajanan kekinian harus sungkem nih kesini. Bu, Ya, ibunya jualnya dawet apa aja Bu? ya ini dawet terase. Dawet Dawet terase. selase. Ya. Jualan itu beneran cuma dawet aja tapi isiannya macam-macam. Ada ketan hitam, jenang, sumsum, tape ketan, biji selasi, santan dan juga gula cair. Curiga kenyang nggak sih nih minum es dawet di sini? Bisa kalian lihat ya, seru banget sih ini. Ini teksturnya luar biasa. Dan ini dari tadi yang makan di sini tuh nggak berhenti-berhenti, ada aja yang minum-minum di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini enak banget loh Bu. Ini enak banget loh. Ini sumsumnya luar biasa. Ini tekstur sumsumnya itu sama si dawetnya ini enak banget. Tuh, rame banget dari tadi. Foodies pas lewat tenggorokan tuh kayak langsung nyes banget. Ini udah generasi ketiga loh, es dawet di sini tuh tetap nggak neko-neko. Pantesan ya kan di antara banyaknya penjual dawet di pasar gede, orang-orang tuh nyarinya burut ini nih Foodies. Mantep Bu, awet terus ya jualannya. Biar generasi mendatang juga tahu nih nikmatnya es dawet khas Pasar Gede Solo. Wih, mantep nih Foodies. Pokoknya kalau kalian semua mau tahu rekomendasi makanan receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya gak receh. Foodies, ini dia nih solusi WNI irit saat ekonomi sulit, tapi tetap pengen jajan yang lazis-lazis ya kan? Oke deh, kita jajan serba telur ini aja yuk Foodies. Enak, ngenyangin, varian olahannya juga banyak, harga udah pasti receh. Kayak yang ini nih, kebabnya cuma 7.000-an aja. Foodies, kebab pakai tortilla udah biasa. Tapi kalau kebab kulitnya pakai telur, ini baru luar biasa. Ini sih kebab kearifan lokal, iya nggak sih? Terus dia bisa jualan sampai 10 kg telur. Wah, ini sih amazing ya Foodies. Widih, lihat. Iya Foodies, 10 kilo telur ayam dan telur bebek setiap hari. Berawal dari ide jualan yang dia pelajari dari sang paman, Bang Yogi sukses eksis jualan kebab telur sampai 12 tahun.
Nah, foodies, berbeda dengan tortilla yang terbuat dari tepung-tepungan, kulit kebab telur ini dibuat dari kulit lumpia dan telur. Telur disiram langsung membaur dengan kulit lumpianya. Bayangin nih, kalau nggak pakai kulit lumpia, itu bakalan letoy nggak sih kulit kebabnya? Tapi kalau misalnya dilihat-lihat ya, ini tuh benar-benar tetap crunchy gitu, tetap crispy, nggak lembek sama sekali, walaupun dia pakai telur. Kita cobain kali ya kayak gimana rasanya. Tahu perbedaannya. Dan udah kebukti, ini lebih enak ternyata daripada tortilla. Soalnya kan tortilla kan plain rasanya kan. Kayak udah rasa tepung aja. Kalau ini, karena dia biasanya itu telur, jadi ada rasa gurih gitu loh. Udah kayak gitu, kayak wangi telurnya tuh bikin enak, bikin gurih. Sama, pas dimakan, tetap ada crunchy-crunchy-nya. Dari kedua ini, dari telur ayam sama telur bebek, saya lebih suka telur bebek. Karena pertama, ukurannya lebih besar, itu pasti. Kedua, ini lebih crunchy, lebih crispy, sama lebih tebal. Tuh. Foodies yang suka kulitnya pakai telur ayam, kalian cukup bayar 7-9 ribu aja. Nah, kalau yang pengen pakai telur bebek, harganya 9-12 ribu rupiah ya. Oh iya, di balik lazisnya kulit kebab telur ini ada kol, daun bawang, sosis, dan juga bakso. Sementara bumbunya pakai garam, lada, bubuk bumbu rasa keju, dan kalau pengen pedas bisa tambahin saus sambal. Sip, kita icip yuk. Yang ini kebab telur ayam kejunya nih, foodies. Gak kalah sama kebab-kebab Turki ya kan. Ini kita harus bangga nih sama kebab asli Indonesia ya kan, modifikasi. Karena bener-bener rasanya lokal banget, gurih, asin jadi satu. Udah kayak gitu, pedasnya bisa disesuaikan. Kalau cewek pasti yang pedas, jadi lebih berasa gitu rasanya. Sebenarnya ya, kalau dari segi rasa, dia tuh mirip jajanan-jajanan SD gitu loh rasanya. Jadi bakalan bisa diterima sama semua kalangan. Anak kecil, remaja, orang dewasa kayak Cema juga bisa makan gitu loh. Karena gurih, asin, pedas jadi satu. Udah kayak gitu. Dia kan pakai kol. Kol kan isiannya tuh apa? Teksturnya tuh lebih ke crunchy, bener nggak sih? Jadi pas kita makan tuh, di dalamnya ada crunchy dari kolnya. Berbeda dengan kebab telur ayam yang cuma pakai 1 lembar kulit lumpia, kebab telur bebek lebih gede. Kulitnya pakai 2 lembar kulit lumpia. Isiannya juga lebih banyak nih ketimbang kebab telur ayam. Beuh, lihat tuh foodies uapnya. Aromanya nembus layar nggak tuh? Smells good. Hati-hati panas. Tapi nggak masalah. Enak makanan yang dimakan panas-panas itu kan rasanya itu lebih menonjol gitu kan. Apalagi nih perbedaan antara yang telur ayam sama telur bebek. Dia ukurannya lebih gede. Terus rasanya tadi lebih gurih karena dia pakai telur bebek. Terpedih. Enak. Dengan rasa seenak ini, dengan harga mulai dari 7 ribuan, ini sih definisi ya kan. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Nah, biar rasa penasaran yang gak ganggu tidur kalian nih, Skuy Foodies langsung aja meluncur ke sini ya. Bukanya jam 4 sore. Oh iya, spasi lokasinya dong. Ini lokasinya tepat banget ada di depan SDN Cibubur 4 ya kan. Pas banget di depannya. Jadi langsung datang ke daerah Cibubur ini karena kapan lagi kita bisa nyobain kebab tapi pakai telur. Olahan telur yang ini harganya 12.000 aja nih foodies. Tapi ya wow, kenyangnya pol. Lazisnya mah gak usah ditanya. Uang dari Pontianak, tapi viralnya sampai se-Indonesia foodies. Yes, ini dia nasi telur ayam 999 yang viral yang gak udah-udah. Sehari bisa ludes ratusan porsi loh. Wadidaw.
Nah ini foodies, ini yang paling menarik. Ini adalah bawang rahasia di Pontianak. Ini adalah bawang putih apa ya? Wah, bawang putih goreng. Bawang putih goreng yang nanti kita akan campurin ke sini ditambah dengan ebi dan juga kecap asin. Oke. Lala, kebayang kan foodies? Kalau telur ceplok dikasih minyak bawang putih terus pakai ebi segar kemudian masih diguyur sama kecap singkawang. Mantul. Ngomong-ngomong ini harus kecap singkawang loh ya, karena rasa asin gurih dan sedikit hint manisnya itu cocok banget sama racikan nasi telur ayong 999. Ish, mantap. Ini enak banget dan juga wangi banget. Bagaimana rasanya? Ini sama satu telur nggak cukup, foodies. Tadi aku bikin langsung 3 telur ceplok. Diguyur pakai sambelnya sih, makin mantep lagi nih foodies. Secara bukan sambal sembarang sambal, ini tuh ada campuran ebi sama bawang putihnya juga. Wih, wangi gurihnya double kill dong, mantul. Tahu nggak yang beda apa? Dia tuh sambalnya cair kayak gini pedes, udah gitu nggak ada aroma bau cabai, foodies. Jadi dia tuh nyatu dengan saus telur ini, foodies. Tidak merubah cita rasa dari telur ceplok ayong ini, foodies. Ini rasanya nggak asin, foodies, tapi betul-betul semuanya pas, mantap, udah gitu anget lagi. Jadi aku rekomendasiin buat foodies yang lagi makan nasi telur di sini tuh harus pas lagi anget-angetnya. Ayo, pengen ya foodies? Nah, kalau mau diceplokin sama Ko Ayong ya udah datangnya ke cabang Jalan Putri Daranante. Oke foodies, dari jam 10 pagi udah buka kok. Sip. Foodies, nggak cuma bisa dinikmati bersama nasi, telur juga enak banget loh dibuat jadi minuman kayak begini. Bukan, ini tuh bukan teh talua, tapi tomato. Cuma dibuat dari 3 bahan, telur setengah mateng dan tomat rebus sama kental manis. Ada aja emangnya foodies gebrakannya WN itu. Langsung aja ya, nih. Tuh, katanya kalau minum tomato ini harus diaduk biar campuran isiannya itu merata sempurna. Tadi udah lihat kan, isiannya ada tomat, kemudian ada telur, terus ada susu juga. Tuh, warnanya sudah berubah. Wow. Bismillah. Wow. Serius seger banget. Rasanya menurut aku cenderung ke manis dan sedikit-sedikit ada asam-asam dari tomatnya. Cuman kalau misalnya kita minum tanpa pakai tomat itu rasanya manis banget. Dan yang paling penting, telurnya nggak amis sama sekali. Serius, seger, enak banget. Jadi sentuhan tomat ini pas masuk mulut, meskipun tadi aku bilang ada sedikit asam, cuman cenderung sebenarnya nggak asam ya dia tuh. Cuma ada sedikit aja. Kalau misalnya kalian merem terus makan ini, pasti nggak tahu kalau ini tomat sebenarnya. Karena pas masuk mulut, rasanya tuh cenderung benar-benar menyatu sempurna dengan telur dan juga susunya. Segelas tomato kayak begini harganya 18.000 aja. Katanya sih racikan ini bagus banget buat daya tahan tubuh. Kamu berani coba nggak? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan ya foodies. Aduh, nikmat banget. Walaupun masih nempel, tapi daging itu empuk dan nggak alot.
Foodies. Nah, ini nih yang saya lagi pegangnya adalah tunjang ya. Dan di sini emang seviral itu sop bening Pak Sukari. Foodies lagi lapar tengah malam tapi bingung mau makan apa? Coba deh mampir ke sop bening yang terkenal banget di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sop kaki sapinya, wah itu mantep, dagingnya empuk, porsinya nggak pakai pelit, dan direbus bareng sama tulang kaki gede-gede. Jadi bikin kaldunya gurih maksimal. Oh, wah, kakinya tuh bisa dikasih lihat ke Foodies tuh, lihat kakinya tuh, gede banget, ini mantap ya, kaki sapi bukan kaki T-Rex. Foodies, ini nih yang namanya sop bening. Jadi kuahnya nggak kental pekat kayak sop pada umumnya ya, tapi benar-benar bening dan seger pakai banget. Pas nih ditambahin acar terus dicemilin pakai emping ya. Wah, auto nikmatnya mah naik level tuh Foodies. Nah, nggak cuma sop kaki yang jadi jagoannya kok. Ada juga sop daging sapi yang nggak kalah enak. Udah mulai ngiler belum? Oke, kita spill lagi ya. Ini tuh sop bening Pak Sukari yang udah jualan selama 30 tahun. Iya, Foodies, selama itu loh dia nangkring di Jakarta Barat dan nggak pernah sepi pengunjung. Yaudah deh kalau gitu biar Dika buktiin ke Foodies ya kelasisan sop bening Pak Sukari. Cus, kita makan bareng Foodies. Dan yang ini nih yang paling bener-bener memberikan perhatian yang sangat lebih sekali karena apa? Karena ini nih yang paling spesialnya. Ada tunjang, ada kaki, dan juga kuahnya juga kuah bening. Foodies, buat yang pesen sop kaki nih bisa banget request ya mau versi yang udah dipotong-potong atau langsung tulangan utuh yang masih ada dagingnya. Beneran deh ini Foodies. Walaupun kuahnya bening, tapi kan karena sudah direbus dengan cukup lama dengan daging dan juga kaki dan juga semua bahan-bahan yang ada di sini, jadinya tuh gurihnya tuh bener-bener gurih yang didapatkan langsung dari dagingnya. Aduh, seger banget. Aduh, nikmat banget. Emang paling enak tuh kalau misalnya makan sop bening pas lagi baru matang-matangnya. Karena kan direbus juga cukup lama. Pas lagi panas ini, rasanya tambah nikmat. Dagingnya empuk, walaupun masih nempel, tapi daging itu empuk dan nggak alot. Jadi enak buat diseruput, karena daging itu selembut itu. Nah, tips biar matangnya sempurna kayak begini, waktu rebus kaki sapi tuh ternyata lumayan lama Foodies. Minimal 1 jam pakai api kecil biar daging yang nempel di tulang jadi empuk, nggak alot pas digigit. Gimana nih Foodies? Menu pertama aja udah bikin ngiler kan? Siap-siap makin mempengen ya sama si sop bening dagingnya nih Foodies. Dagingnya direbus sampai empuk banget. Ini lama juga nih prosesnya. Sama kayak menu sebelumnya yang ini juga porsinya jumbo. Maka 1 porsi aja bisa bikin kenyang pol ini mah. Tapi tenang, buat yang nggak mau porsi gede, ada juga kok pilihan porsi kecilnya. Jadi bisa disesuaikan sama kemampuan lambung masing-masing ya. Ini tekstur dagingnya tuh seempuk itu. Jadi buat Foodies yang mungkin ada ketakutan pengen makan daging, cuman takut dagingnya alot, kalau ini enggak sama sekali. Ini emang enak banget punyanya. Karena memang sudah bercampur dengan daging yang direbus sangat lama, sehingga akhirnya si kuahnya itu berasa banget, udah ada rasanya, udah sangat kaya sekali gitu. Nah, cuman kalau misalnya Foodies pengen lebih seger ya tadi tuh aku campurin jeruk lagi supaya makin mantep. Oh ya Foodies, kalau mau datang ke sini siap-siap ya buat antri dan rebutan tempat, soalnya rame banget. Mending datang awal aja deh pas mereka baru buka di jam 5 sore biar kamu nggak kehabisan. Di belakang saya ada 3 darah. 3 darah, Fitri atau Rida Siti Dewi nih. Ibu, assalamualaikum. Ibu lagi apa ini? Lagi makan ya? Makan malam. Ya masa lagi macul. Jadi ini lagi emang suka datang ke sop bening Sukari ya, Pak Sukari ya? Suka sekali. Sukali.
suka sekali kita. Oh, suka sekali. Oh ya. Sama seperti namanya Pak Sukari, suka sekali. Mantep banget. Pesan apa? Saya soto sop bangga campur bening. Yang bening juga ya? Enak. Berarti daging ya? Biar hatinya belum bening juga. Oh. Foodies, kalau ada ibu-ibu yang rekomendasiin mah udahlah percaya aja, berarti ini makanan emang top banget. Jadi buruan melipir yuk ke Sop Bening Pak Sukari yang ada di Ruko Taman Sari nomor 56 di Taman Sari, Jakarta Barat. Saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa Tidak